나 없는 동안 또 이어폰 잃어버리지 말고. 알겠어. 목말라서. 해서 너를 도와주고 싶어 하는 거잖아. 감사합니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Soundtrack Number 2. By the way, ini kita pindah channel untuk sementara waktu ya. Ini dari reviewnya by Mimin. Nah, efek mabok kemarin akhirnya Hyunsu dan juga Suho tanpa sadar udah kisse dan juga tidur bareng. Nah, pas mereka bangun keesokan paginya, mereka berdua sama-sama salting dan gak tahu tuh mau ngebahas apa ya kan. Tapi tiba-tiba temannya Hyunsu datang. Dia ngetok-ngetok pintunya Hyunsu, bahkan telepon Hyunsu tapi nggak ada sahutan sama sekali. Dia pikir Hyunsu tuh lagi keluar ya kan. Terus tiba-tiba Hyunsu menyamperin dia dan bilang bahwa dia itu ketiduran. Dan Suho sementara itu udah langsung coba beberes-beres agar mereka berdua nggak ketahuan. Tapi ketika temannya Hyunsu masuk ke dalam, dia udah tahu kalau misalkan Hyunsu dan Suho itu menghabiskan waktu malam berdua aja. Dan ketika itu juga Changsik itu nelpon HP-nya Suho yang kebetulan belum diambil sama dia. Ya udah, tambah curiga lah ya kan. Dan sebenarnya teman Hyunsu pun udah tahu dan dia langsung nanya sama Hyunsu apakah dia sama Suho itu tidur bareng. Terus dia nanya alasannya kenapa, padahal Hyunsu itu kan katanya nggak mau balikan sama Suho. Tapi ya ini apa gitu. Terus ya dia bilang sama temannya itu bahwa dia itu nggak sanggup jika melihat Suho itu tersenyum. Jadi ya senyuman Suho mengalihkan pikirannya gitu. Terus tiba-tiba teman Hyunsu nanya tentang Ki. Bukannya Hyunsu ada hubungan juga sama Ki. Nah kepo lah si Suho ya kan. Dan ketika Hyunsu mau bilang apa yang terjadi sama dia dan Ki, tiba-tiba datanglah Changsik merusak suasana. Jadi kagak jadi tuh di spill sama Hyunsu. Nah dia datang ke sana karena mau ngambil HP-nya Suho ya kan. Dan biar si Suho nggak ketahuan pasti mau pulang. Nah terpaksalah Hyunsu nyuruh si Changsik untuk makan juga di sana. Dan kebetulan si Kei nelpon dan Suho udah berhasil keluar dan dia penasaran dan juga kepo sebenarnya apa yang dibicarakan antara Kei dan juga Hyunsu. Apalagi dia dengar bahwa Kei dan juga Hyunsu bakal makan malam bersama. Tapi gimana lagi, dia kagak bisa denger ya kan. By the way, Changsik kayaknya mulai tertarik dengan temannya Hyunsu. Dia mencoba mendekati, tapi teman Hyunsu masih meresponnya dengan cukup dingin. So, mungkin perlu usaha lebih lagi nih, biar dia bisa mendapatkan hati temannya Hyunsu. Nah, setelah itu, mereka melakukan rekaman pertama untuk proyek yang sedang mereka bertiga lakukan. Hyunsu, Suho, dan juga Kei. Di sela-sela itu Changsik mengambil kesempatan untuk bertanya apa yang dilakukan Suho dan juga Hyunsu dan kenapa mereka berdua itu bisa tidur bareng. Tapi Suho bilang ya udah terjadi gitu aja gitu. Dan pada saat rekaman ini terlihat dengan sangat-sangat jelas bahwa Hyunsu dan juga Suho itu sudah mulai tertarik lagi satu sama lain. Cinta di antara mereka itu nggak bisa dibohongin. Nah, ketika selesai latihan, itu semua berjalan dengan lancar rekamannya tadi. Nah, terlihat Hyunsu dan juga Kei mau pergi makan malam bersama. Dan kebetulan pada saat itu salah satu YouTuber di perusahaannya Suho berpamitan karena dia mau menutup salurannya karena memang penontonnya sangat-sangat sedikit, gak sesuai harapan gitu. Dan dia pun memberikan hadiah sama Suho sebagai perpisahan. Dan kebetulan si YouTuber ini kan sering banget tuh ditonton kontennya sama Hyunsu. Jadi Hyunsu pun cukup sedih karena salurannya bakal ditutup. Nah karena nggak mau Hyunsu sedih ya kan, akhirnya Ji Suho mengambil jalan tengah dan bilang sama Changsik untuk memperbaharui kontrak dari si mbak ini. Nah setelah berbicara panjang akhirnya Changsik setuju dengan pendapatnya Suho untuk memberikan kesempatan kepada si mbak. Dan dia pun seneng banget dan bilang sarangnya sama Suho. Tapi tetap aja Hyunsu dan juga Ki tetap melaksanakan makan malam bersama mereka. 커피 만드는 비법 좀 알려주세요. 나 미국 가서 만들어 먹게.
Nah, di sini sebenarnya Hyunsoo tuh pengen ngebahas tentang pertanyaan Ki sama dia ketika mereka lagi latihan di pantai kemarin. Tapi Ki bilang jangan dijawab sekarang, karena kalau misalkan dijawab sekarang dan dia ditolak, nanti ya rekaman mereka besoknya itu nggak akan berjalan lancar. Jadi dia udah jawab setelah project mereka ini selesai. Terus ada yang masih mikirin nih Hyunsoo ngapain sama Ki ya kan. Jadi dia mencari topik untuk bisa chatting sama Hyunsoo, dan mereka berdua pun ujung-ujungnya teleponan. Nah, sebenarnya di sini tuh Suho cuma kayak ngasih tahu Hyunsoo untuk pakaian apa besok dan memberikan semangat untuk acara mereka besok. Dan Hyunsoo juga udah nyuruh Suho untuk tidur, tapi ujung-ujungnya apa? Mereka berdua kagak lanjut tidur, malah lanjut teleponan sampai mereka tertidur. Atau misalkan yang biasa kita tahu istilahnya zaman sekarang, yaitu sleep call. Nah, keesokan harinya itu syutingnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan juga cukup bagus lah. Semua konsep yang udah mereka rencanakan itu juga berjalan dengan lancar. 괜찮아. 이걸로 손목을 Dan di sela-sela break, Suho menunjukkan perhatiannya sama Hyunsoo dan itu pun menarik perhatian Ki. Jadi dia terlihat cukup cemburu dan dia pun sepertinya sudah bersiap-siap kalau misalkan Hyunsoo nanti menolak dia. Tapi karena ini masih dalam sesi perekaman ya kan, jadi dia mencoba untuk menahan perasaannya dan bersikap profesional. Nah, setelah selesai melakukan syuting, akhirnya Ki berbicara berdua dengan Hyunsoo. Cuma belum di-spill apa jawaban Hyunsoo tentang perasaannya Ki kepada dia. Nah, tapi setelah itu dia berpamitan sama Hyunsoo dan juga Suho karena kan project mereka udah selesai. So, ini waktunya dia juga berpamitan karena dia mau pergi lagi kan ke Amerika. Jadi dia nggak ikut dalam tahap edit mengedit gitu. 나 없는 동안 또 이어폰 잃어버리지 말고. Dan ini waktunya dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hyunsoo dan juga Suho dan berharap mereka bisa bertemu lagi. Nah, sementara itu Hyunsoo, Suho, Changsik dan juga temannya Hyunsoo merayakan semuanya berjalan dengan lancar. Mereka merayakannya bersama tim-tim yang sudah terlibat juga dalam pembuatan rekaman dan juga video klip tersebut. Dan ketika ditanya apakah Hyunsoo dan juga Suho itu balikan, mereka itu nggak bisa ngejawab karena kisah mereka itu cukup rumit. Terus pas di rumah, Suho tuh kan kepo apa yang dibahas sama Hyunsoo dan juga Ki karena kebetulan itu kerekam sama ya ini kamera yang jatuh ini. Ternyata Hyunsoo itu menolak Ki dan mengajak tetap berteman aja. Jadi Suho tuh seneng banget dong. Terus dia menjadi semakin kepo ketika Ki bilang bahwa apakah itu gara-gara Jisuho. Nah, ketika Hyunsoo menjawab, bisa-bisanya tuh kamera tiba-tiba habis baterai. Jadi keesokan harinya ketika Hyunsoo datang ke rumahnya Suho untuk mengajar lagi ya kan, sebenarnya ini tuh mereka udah cukup canggung. 시작하기 전에 물어보고 싶은 거 있어. 또 음악 질문? Terus karena udah nggak tahan lagi, Suho langsung nanya sama Hyunsoo tentang apa yang dia bicarakan sama Ki. Karena dia bilang nggak sengaja ada kamera yang merekam percakapan mereka. Terus ya udah karena udah kelanjur kan, akhirnya Hyunsoo pun menceritakan semuanya sama Suho. Dia bilang dia takut jatuh cinta lagi sama Suho walaupun sebenarnya ya dia udah nggak bisa nahan perasaannya gitu. Dan ketika Suho tersenyum, balik lagi, Hyunsoo kan gak bisa nahan ketika Suho itu tersenyum dan mereka pun akhirnya kiss Hyunsoo yang nyosor duluan. Tapi entah kenapa sebulan kemudian mereka itu mengakhiri hubungan mereka. Kenapa lagi nih? Nah, ini dia penyebabnya sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, awalnya hubungan mereka itu masih baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Cuma tiba-tiba aja Hyunsoo ngerasa ada yang salah lagi dengan hubungan mereka ini. Karena dia kan orangnya itu selalu merasa berhutang budi sama orang lain, apalagi sama pacarnya. 알겠어. 목말라서. Ketika Suho ngebayarin makanan-makanan itu dengan harga yang cukup mahal ya kan, jadi Hyunsoo ini nggak enakan tapi dia masih mencoba untuk menahan semuanya dan bersikap seperti biasa. Dan sejauh ini hubungan mereka juga masih baik-baik aja, terus mereka juga masih sering tidur bareng, ngobrol bareng dan juga ya masih kayak gini lah gitu, masih baik-baik aja.
Terus Hyunsu menjalani pekerjaannya seperti biasa, Jisuho juga seperti itu. Apalagi kan Hyunsu pengen ngebuka restoran gitu kan. Jadi dia memang mempersiapkan semuanya, udah ngebangun dan udah hampir selesai gitu. Dan kebetulan pada waktu itu juga video ataupun project yang mereka kerjakan bertiga ya kan itu tiba-tiba booming dan penontonnya hampir 10 juta dan Suho seneng banget dan mengabarkan Hyunsu untuk merayakan juga bersama dengan teman-teman mereka. Nah, sebenarnya di sini Hyunsu tuh udah kayak rada males sebenarnya, cuma dia masih mencoba menahan nih, dan karena kan dia nggak mau mereka berantem lagi, ya udah mereka rayakan lah bareng-bareng. Walaupun sebenarnya di sini ekspresinya si Hyunsu tuh udah kayak nggak terlalu happy banget gitu. Dan dia pun nggak terlalu lama bareng mereka dan dia mau pergi karena dia mau antri ya kan seperti biasa yang dia lakukan. Terus ditawarilah sama si Suho untuk mengantarnya. Hubungan mereka udah di ujung tanduk tapi berbeda dengan teman-teman mereka yang bakal memulai hubungan mereka. Nah, sebenarnya ketika Suho lagi ngantar si Hyunsu itu kan menggunakan ini bus. Jadi si Suho itu kayak nostalgia tentang mereka dulunya pacaran juga sering naik bus gitu. Nah, di sini Hyunsu tuh jadi tambah ciut dong karena Suho ini kan sekarang udah kaya dan dia masih gitu-gitu aja. Tapi lagi dan lagi Hyunsu tuh masih mencoba menahan dan bersikap kayak biasa aja. Dan ketika dia udah sampai ke tempat tujuannya, dia juga masih mencoba untuk tersenyum seperti biasa sama Suho sambil berpamitan gitu. Nah, keesokan harinya inilah dia puncak masalahnya. Ketika dia mau bayar uang sewanya ya kan tiba-tiba pemilik gedungnya bilang bahwa udah dibayarin sama Jisuho. Nah, setelah itulah Hyunsu ngajak Suho untuk bertemu. 이번 달은 좀 어려워서 다음 달부터 나눠 갚을게. Hyunsu bilang bahwa dia kurang suka dengan sikap Suho yang seperti itu. Nah, dia pengennya Suho tuh kayak nanya dulu dong sama dia, jangan main satset-satset gitu aja gitu. Setidaknya hargain dia, karena dia nggak mau berhutang budi sama orang sekalipun itu pacarnya gitu. Dan dia paham banget maksud Suho ini baik sama dia, cuma ya gimana lagi dia nggak suka dengan sikap Suho yang seperti itu tanpa bertanya sama dia. Walaupun Suho bilang dia ngebantu Hyunsu karena dia mencintai Hyunsu, cuma ya mereka berbeda pendapat dan berbeda pandangan pada kondisi ini. Nah, karena itulah jadinya mereka berdua berantem lagi dan lagi. Hyunsu ngerasa dia tuh nggak dipahamin sama Suho, tapi Suho ini juga ngebahas terus bahwa dulunya mereka putus itu gara-gara uang. Tapi Hyunsu menegaskan kembali bahwa itu bukan gara-gara uang, itu karena perbedaan prinsip di antara mereka berdua. Makanya Hyunsu tuh nggak bisa bersama Suho. Dan akhirnya Suho bilang bahwa mereka harus berpikir lagi karena dia nggak mau sakit hati untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah itu Hyunsu mencoba minta bantuan sama temannya untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua, dia sama Suho gitu. Nah, karena temannya pun nggak tahu nih mau bilang apa dan takut salah ngomong ya kan, temannya hanya mencoba untuk memberikan semangat sama Hyunsu karena udah banyak hal yang dia laluin kan sama Suho. Nah, selain itu Hyunsu bilang mungkin masalahnya ada di dia karena dia terlalu pengen balas budi terus sama orang gitu. Nah, sementara itu Suho juga cerita sama Changsik tentang masalahnya dia, tapi dia mencoba kayak biasa aja karena dia nggak mau lagi sakit hati untuk yang kedua kali. Dia udah kayak terima aja gitu apapun yang terjadi di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Hyunsu dan juga Suho memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan menghapus kontak satu sama lainnya. Ya, sedih banget sih. Terus ini sebulan setelah berlalu dan masa sekarang ya mereka menjalani kehidupan masing-masing. Hyunsu kerja kayak biasa dan dia juga masih berhubungan baik sama Ki, tetap teman mereka berdua, dan Ki juga sering hubungin dia kayak video call gitu. Dan Ki bilang dia menciptakan lagu sesuai dengan kisahnya Hyunsu dan juga Suho karena terinspirasi gitu. Nah, karena itulah jadinya Hyunsu tuh sebenarnya belum move on dari Suho. Dia masih sering mengingat masa lalunya mereka, masa-masa di mana mereka berdua itu masih baik-baik aja dan masih menikmati hubungan mereka. Tapi ya gimana lagi, sekarang semuanya udah benar-benar kandas. Dan ketika itu Hyunsu juga didatengin sama anak-anak yang pernah dia ajar. Jadi mereka itu bilang bahwa mereka bakal bermain piano lagi. Walaupun bukan Hyunsu guru mereka, tapi mereka bakal mewujudkan impian mereka untuk menjadi pemain piano yang terbaik.
Dan Hyunsoo yang mencoba move on dari Suho itu benar-benar gak bisa, karena setiap dia ngapa-ngapain dia terus teringat dengan Jisoo, apalagi dia masih nyimpen hadiah yang dikasih Suho ini sama dia. Hingga dia memutuskan dan bilang sama temannya bahwa dia menunda untuk membuka restorannya karena dia mau bepergian gitu. Dan dia pun akhirnya mengirimkan email kepada Suho karena kan sebelumnya mereka berdua itu udah saling menghapus nomor satu sama lain. Ya, dia bilang sama Suho bahwa dia itu belum bisa move on, tapi ya gimana lagi, itu yang harus mereka jalani. Dan dia juga bilang sama Suho bahwa dia bakal bepergian ke suatu tempat dan dia yakin Suho itu bakal tahu kemana dia pergi. Iya, kalau misalkan mereka emang jodoh, itu pasti bakal berjumpa lagi ya kan. Nah, hingga keesokan harinya, Hyunsoo sudah pergi ke bandara untuk bersiap-siap pergi ke tempat tujuannya dia. Dan 감사합니다. secara tidak sengaja dia bertemu dengan Suho di bandara. Dan ternyata tujuan mereka sama, yaitu ke tujuan yang dulunya mereka mau pergi bersama-sama. Dan di sini Hyunsoo bilang, ayo berjuang sampai akhir. Suho bilang, oke, emang itu tujuan aku. Dan mereka berdua pun balikan dan mesra hingga sekarang. Terus ketika Ki balik lagi ke Korea, mereka itu langsung mengadakan konser di mana lagu itu kebetulan diciptain sama Hyunsoo dan mereka pun akhirnya bahagia. Dan juga temannya Hyunsoo dan juga Suho akhirnya berlayar juga. So itulah ending dari drama ini. Akhirnya semuanya happy ending dan bahagia. Ya walaupun Ki tidak mendapatkan pasangannya, tapi ya dia juga bahagia dengan profesi yang dia jalanin saat ini. So ini recommended banget untuk teman-teman. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.